Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku yang berbahagia, di dalam agama Islam posisi dakwah sangat penting. Karena dengan dakwah inilah Islam bisa berkembang, kemudian menyebar ke berbagai macam daerah, negara di seluruh dunia ini. Nabi Muhammad SAW mencontohkan pentingnya dakwah itu sendiri. Dari kota Mekah, terus kemudian menyebar ke berbagai kota di Arab, kemudian menyeberang ke berbagai wilayah dan benua yang lain. Di Afrika, kemudian di Eropa, kemudian sampai ke Asia termasuk di Indonesia. Dengan demikian, sekali lagi fungsi dakwah sangat penting di dalam agama Islam untuk mengembangkan dan menyebarkan agama ini. Saudaraku yang berbahagia, Islam sendiri masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali, para dai dengan kualitas keilmuan, kualitas akhlak yang sangat luar biasa. Di antara mereka kita mengenal dan menyebutnya dengan Wali Songo atau Wali 9. Masuknya Islam di Indonesia dan kemudian berkembangnya Islam di Indonesia melalui jalan dakwah yang damai. Bisa berakulturasi dengan budaya setempat, dalam hal ini adalah budaya di Indonesia yang sebelumnya telah tumbuh subur di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, kemudian dalam perkembangannya dewasa ini tentu saja dakwah mengalami hal yang berbeda dengan dakwah-dakwah sebelumnya. Kalau di dalam zaman Wali Songo misalnya, mereka menggunakan berbagai macam instrumen yang terkait dengan budaya saat itu, misalnya gamelan, wayang dan sebagainya, untuk kelancaran dakwah mereka. Sementara sekarang ini dakwah di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia menggunakan berbagai macam perangkat yang modern. Sekarang eranya era media sosial, media online, media massa dan sebagainya, sehingga konten-konten dakwah begitu banyak, begitu bervariasi, dan semuanya menghiasi kehidupan kita dari sejak kita bangun pagi hari sampai kita mau tidur di malam hari. Berbagai macam konten tentang dakwah akhirnya ibaratnya menjadi sebuah pasar atau swalayan di mana umat dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk memilih sesuai dengan selera mereka masing-masing. Tetapi ada yang menarik, saudaraku yang berbahagia. Belakangan ini banyak dai-dai ataupun orang-orang yang hanya berpedoman dan hanya memegang satu ayat saja misalnya, atau satu hadis saja misalnya, terus kemudian berani berdakwah dalam artian yang sempit. Lalu apa arti dakwah secara bahasa? Saudaraku yang berbahagia, dakwah secara bahasa artinya mengajak, artinya menyeru, artinya memanggil. Dalam istilahnya, dakwah diartikan upaya untuk menyeru, mengajak dan memanggil supaya orang yang kita ajak, kita seru dan kita panggil mau bersama-sama kita di dalam barisan agama Islam, di dalam akidah, di dalam syariah, di dalam akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan demikian, dakwah boleh diartikan tidak ada pemaksaan di situ. Tidak boleh ada kata saya benar, kamu salah. Maka kamu harus memilih dan mengikuti apa yang saya katakan karena saya adalah orang yang benar. Tidak bisa dibenarkan seperti itu. Para Wali Songo ketika membawa agama Islam di sini, di Indonesia, meninggalkan cara-cara yang seperti itu. Padahal mereka kapasitasnya luar biasa. Seperti yang kita singgung tadi, kompetensi Wali Songo, baik kompetensi keilmuan maupun kompetensi akhlak sangat luar biasa, sehingga masyarakat pada waktu itu tertarik.
hatinya merasa dekat dengan apa yang disampaikan oleh para wali songo, meskipun mereka baru mengenal mereka. Saudaraku yang berbahagia, oleh karena itu ketika sekarang sudah melimpah ruah saluran untuk berdakwah, saya kira apa yang disampaikan dan apa yang dipilih oleh wali songo tentang metode dakwahnya, tentang isi dakwahnya, tentang keterikatan dengan budaya Indonesia masih perlu kita lestarikan, supaya dakwah yang ada di Indonesia seperti halnya wali songo bisa berjalan dengan bagus, ramah, dan tidak menimbulkan konflik yang berlarut-larut. Saudaraku yang berbahagia, namun tentu saja ada beberapa catatan di dalam dakwah sekarang ini. Kita seringkali mendengar orang yang mungkin baru tahu, baru mengerti, baru belajar satu ayat saja atau satu hadis saja sudah berani berlaku layaknya dai, sudah berani berlaku layaknya seorang ulama, sudah berani berlaku layaknya seorang mufti atau orang yang memberikan fatwa dengan dasar pemahaman yang mungkin tidak terlalu utuh tentang satu ayat atau satu hadis saja. Sekarang ini kita sering melihat, membaca, bahkan mengalami sendiri orang-orang yang dengan mudah menyatakan bahwa diri mereka benar, yang lain dianggap salah. Diri mereka dianggap sesuai dengan apa yang ada di Quran dan hadis, sementara yang lain dianggap salah karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau ditanya, kenapa Anda baru menguasai satu ayat atau satu hadis sudah berani seperti itu? Jawabannya biasanya klise, karena menurut mereka mengamalkan hadis Nabi, yaitu balighu anni walau ayah, sampaikan dari saya walau satu ayat saja. Secara sepintas hal ini masuk akal, karena bagaimanapun apa yang disampaikan Nabi redaksinya memang seperti itu. Tetapi kalau dicermati secara lebih mendalam, ternyata itu hanya potongan hadis, tidak dibicarakan lebih utuh. Potongan hadis itu sebenarnya ada lengkapnya. Oleh karena itu kita harus memahami potongan hadis itu secara menyeluruh. Saudaraku yang berbahagia, hadis lengkapnya bunyinya adalah balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falaytabawwa maq'adahu min nar au kama qala. Kurang lebih artinya adalah sampaikanlah dariku walau satu ayat dan siarkanlah dari Bani Israel. Itu tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dengan sengaja, maka bersiaplah menerima kursi dari api neraka. Hadis ini bisa kita lihat di Sahih Bukhari, kemudian di Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Musnad Ahmad. Di ketiga kitab yang pertama tadi, hadis ini masuk di dalam bab Bani Israel sebenarnya. Yang ini mungkin unik, tetapi itulah kenyataannya. Saudaraku yang berbahagia, kalau kita melihat redaksi utuh dari hadis ini, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang penyampaian informasi. Balighu anni walau ayah. Yang kedua tentang keseimbangan informasi. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Yang ketiga tentang akurasi informasi. Sehingga dengan akurasi informasi ini kita terhindar dari hoax, dari berita-berita bohong. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falytabawwa maq'adahu minnar. Saudaraku yang berbahagia, yang pertama tentang penyampaian informasi.
benar bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Nabi ketika menerima wahyu tidak semuanya beserta dengan para sahabat-sahabat yang jumlahnya banyak, kadang hanya dengan beberapa sahabat saja. Kemudian ketika Nabi menjelaskan ayat-ayat tertentu di masjid misalnya, para sahabat juga tidak semuanya datang karena berbagai macam kesibukan-kesibukan yang lain. Dalam konteks inilah Nabi terus kemudian bersabda bahwa orang-orang yang hadir di situ hendaklah menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di situ, sehingga orang-orang yang hadir yang mendapatkan satu ayat dari Rasulullah SAW bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir, sehingga yang tidak hadir pun bisa mendapatkan satu ayat dari Rasulullah SAW meskipun melalui orang yang hadir. Konteks ayat balighu walau ayah seperti itu. Kemudian yang kedua tentang wahaditsu an bani Israil wala haraj. Ini merupakan keseimbangan informasi. Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa balighu anni walau ayah, kemudian ditambah wahaditsu an bani Israil wala haraj. Tidak hanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saja, tetapi yang lain pun boleh disampaikan. Dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Bani Israel. Tidak mengapa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa diperlukan sebuah keseimbangan informasi. Dan ini penting dalam kaitannya dengan metode dakwah sekarang ini, yang kita harus pandai dan jeli dalam menyaring dan menseimbangkan berbagai macam konten-konten dakwah yang ada di media sosial, media massa maupun media-media yang lain dewasa ini. Yang ketiga, tentang akurasi informasi. Ini penting karena bagaimanapun juga yang namanya akurasi informasi ini bisa mencegah terjadinya gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat. Kalau sebuah informasi itu tidak akurat, bahkan sengaja untuk dijadikan sebagai informasi yang tidak akurat, yang menyimpang, hoax, penuh bumbu-bumbu yang menyesatkan, maka yang terjadi adalah konflik di masyarakat. Apalagi kalau sampai berani berbohong, bahkan berbohong atas nama Nabi. Ini luar biasa. Nabi memperingatkan orang yang berbohong seperti ini nanti, dan sengaja Nabi memperingatkan orang yang berbohong atas nama Nabi secara sengaja, maka bersiaplah, ada kursi dari api neraka yang telah menunggu dia. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, dalam hal informasi, dalam hal konten-konten yang berkaitan dengan dakwah sekalipun, kita harus berpegangan terhadap tiga hal tadi. Ini menjadi penting supaya apa yang menjadi dakwah kita, yang mana dakwah sangat penting di dalam agama kita, terus terjaga. Terjaga kualitasnya, terjaga materi atau kontennya, dan terjaga dari konflik-konflik yang mungkin timbul karena gesekan-gesekan itu. Apa yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para wali, dan kemudian para ulama, termasuk yang di Indonesia, itu sudah sangat betul, sudah sangat bagus, sudah sangat pas. Dengan kualitas keilmuan mereka, dengan kualitas akhlak mereka, alhamdulillah kita bisa menikmati keislaman yang luar biasa di negara kita tercinta Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, lalu mungkin timbul pertanyaan di benak kita semua. Kalau kita yang mungkin tidak alim-alim amat, tidak pinter-pinter amat, bolehkah kita berpartisipasi di dalam dakwah misalnya? Kalau dakwah hanya dipergunakan dan diperuntukkan untuk yang alim-alim saja, lalu apakah pintu dakwah
bagi kita yang awam ini sudah benar-benar tertutup. Oleh karena itu, dalam mensikapi ini tentu kita harus bersikap dewasa. Dakwah sendiri itu bisa dibagi menjadi 3 paling tidak. Yang pertama, dakwah dengan lisan. Yang kedua, dakwah dengan tulisan, karya ilmiah, kitab-kitab, buku-buku, dan sebagainya. Yang ketiga, dakwah dengan perbuatan, bilhal. Kalau kita merasa kemampuan keislaman kita, kemampuan pengetahuan keagamaan kita tidak mencukupi, kita jangan memaksakan diri untuk menjadi seorang dai. Khawatir nanti apa yang kita sampaikan tidak pas. Khawatir apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan yang dimaksud ayat tertentu atau hadis tertentu. Kalau kita ingin berdakwah secara sederhana, bisa. Pengetahuan-pengetahuan dasar untuk anak-anak mungkin masih bisa. Tetapi kalau sudah sampai hal-hal yang sifatnya kompleks, hal-hal yang sifatnya harus memerlukan kajian-kajian yang serius, saya kira kita semua harus mengukur kemampuan diri kita masing-masing. Kita juga bisa memilih dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini mengandalkan perilaku dan akhlak kita. Kita bisa bersikap bagus sehari-hari, itu pun sudah dakwah. Misalnya, seorang yang menjadi pimpinan daerah misalnya, atau pimpinan negara misalnya, dia mempunyai perilaku yang bagus, tidak korupsi, bisa mengayomi masyarakat, itu sudah dakwah yang luar biasa. Seorang pengusaha atau konglomerat, dia bersifat jujur dalam berbisnis, tidak mengurangi timbangan misalnya, tidak mengurangi ukuran misalnya, itu juga sudah dakwah namanya. Seorang guru atau dosen ketika mengajar, ketika melayani mahasiswa dengan bagus, melindungi, membimbing, itu juga sudah dakwah namanya. Dan seterusnya, sampai pada level yang mungkin bersifat kekeluargaan. Bapak bisa berdakwah dengan tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Seorang ibu rumah tangga juga bisa berdakwah dengan perilaku yang baik untuk anak-anaknya, itu juga dakwah namanya. Jadi banyak cara untuk berdakwah, sehingga sekali lagi kita harus bisa mengukur diri, introspeksi diri. Layakkah kita berdakwah layaknya seorang ulama atau seorang kiai? Kalau belum, perbaiki keilmuan kita dulu, perbaiki kemampuan pengetahuan keislaman kita dulu. Oleh karena itu, di banyak kitab itu disebutkan bahwa ketika seseorang mendengar suatu ayat atau suatu penjelasan, dia tidak paham atau belum paham, maka diwajibkan untuk bertanya sampai dia itu paham. Intinya adalah proses untuk terus belajar, proses untuk terus mengaji. Sehingga ketika proses itu terus kita jalani, insya Allah kita terhindar dari emosi, kita terhindar dari egoisme untuk berdakwah. Kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Saudaraku yang berbahagia, walhasil ketika kita merasa diri kita kurang mampu atau kurang kompeten di dalam bidang tertentu, dan kita merasa harus terus belajar, insya Allah kualitas kita meningkat. Dan itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita berhenti untuk belajar, berhenti untuk mengaji. Karena begitu kita berhenti untuk belajar, berhenti untuk mengaji, maka saat itulah kebodohan menguasai kita. Dan saat itu jugalah egoisme, kesombongan akan membunuh kita, membunuh karakter kita, membunuh karakter keluarga kita, membunuh masyarakat kita. Akhirnya terjadi konflik karena ketidaktaatan di dalam kapasitas berdakwah. Saya kira itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ihdinas shiratal mustaqim, wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فحبليتا بتغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي أديمي. Perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wangi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima pikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار جحيمي فحبلي توبة وغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي أديمي فإنك غافر ذنبي أديمي.
Oh iya kak, ibu keingetan deh. Setiap hari Selasa, kakak kan pulang kuliah agak malam. Benar. Kakak nggak ngaji kah? Jangan salah Bu. Jadi kakak kalau di Unhas itu ada beberapa fakultas yang menerapkan tadarus atau mengaji setiap seminggu sekali. Iya, jadi ibu jangan khawatir. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah.